Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru yang saya hormati, acara Pamaba. Saya adalah senior Anda. Saya adalah mahasiswa kedua di Unila dan merupakan alumni pertama dalam wisuda Unila. Mahasiswa sekalian, saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Yusuf Daeng atau Muhammad Yusuf DM. Nama akademik Dr. Muhammad Yusuf Daeng Malintak, SH.MH, PhD. Saya adalah alumni SMP 1 Negeri Pekanbaru, SMA Negeri 2 Pekanbaru, alumni Fakultas Hukum, dan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, University atau UTM Teknologi Malaka, dan Universitas Islam Yogyakarta S2, dan S3 adalah Doktor Pidana Universitas Trisakti. Mahasiswa sekalian, saya juga menamatkan PhD-nya di UTM Malaysia. Semuanya adalah negeri. Dan saya sejak dulu menggemari aktivitas olahraga, kemudian seni. Sejak sekolah saya selalu menjadi ketua kelas, ketua OSIS di mana-mana, dan pernah menjadi pelajar teladan di SMA 2 Negeri Pekanbaru, dan pernah menjadi tim seni, pembaca puisi maupun pemain teater Riau. Mahasiswa sekalian, bukanlah berbangga, tetapi ingin memberikan motivasi Anda sekalian. Saya adalah seorang anak kampung, ya, tapi bukan kampungan, dilahirkan di pantai atau di pesisir Inhil di Riau ini, dan merupakan motivasi yang besar untuk melanjutkan pendidikan di Pekanbaru. Dulu adalah saya sekolah di kampung SMP Negeri 1 Pulau Kijang. Pada semester 2 saya pindah ke Pekanbaru. Motivasi yang Anda sekalian adalah perimbangan antara aktivitas, ya, merupakan utama adalah bidang akademik. Tentu kita berharap adalah itulah harapan orang tua kita untuk dikirim untuk memasuki Lancang Kuning. Lancang Kuning adalah universitas kebanggaan kita. Inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa saya adalah diilhami motivasi yang besar sehingga hari ini, ya, menjadi seseorang akademik ataupun menjadi seorang dosen, bergabung sama teman-teman kami di Unila. Dan saya adalah seorang karyawan, ya. Sebelum karyawan saya tamat tahun 88 di Fakultas Hukum Unila, dan saat itu saya menjadi seorang pegawai tahun 86, kemudian bergabung jadi dosen atau misbar tahun 1994. Di saat itulah saya diberi kesempatan menjadi seorang karyawan dan dosen, dan kedudukan waktu itu adalah sebagai kepala lab Unila, ya, kemudian kepala laboratorium Unila, kemudian menjadi wakil rektor. Kemudian saat itu balik dari Malaysia menjadi wakil rektor termuda di Indonesia umur 30-an, dan saat itu menjadi koordinator kemahasiswaan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Mahasiswa sekalian, bukanlah berbangga, tetapi saya bangga sebagai mahasiswa Unila. Sebagai teman-teman kita, ya, adik-adik kita, kakak-kakak kita, maupun senior kita, dosen-dosen kita. Misalnya, katakanlah seperti ibu dosen kita, misalnya bapak dosen kita, Pak Zulkarnain, juga adalah aktivis dan mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah Riau. Dr. Indra Aprita, kemudian Tatang, Pak Tatang Suprayoga, ini adalah seorang advokat juga. Kemudian Hasan Basri SH.MH, Pak Yalid, kemudian adalah Bapak Endrizal, kemudian Andre Sandri, kemudian Irfansa, kemudian Ibu Wilda, seorang juga aktivis juga dulunya, dan merupakan juga seorang notaris. Terakhir juga yang saya ingat adalah putra saya yang kedua, M. Fadli, baru bergabung di Unila. Semua itu, ya, terkecuali Pak Zulkarnain, itu adalah semua murid saya.
Maka saya sebagai dosen bangga. Bangganya adalah aktivis-aktivis Unila diterima menjadi seorang akademisi, menjadi dosen Anda sekalian. Anda akan bertemu dengan wajah-wajah ini dan adalah orang-orang pintar semua, aktivis-aktivis. Maka untuk itu, kepintaran itu bukan saja datang dari dosen, tetapi adalah motivator, keinginan, inisiatif, kreatif Anda sekalian. Maka untuk itu, saya ingin memperkenalkan orang istri, kemudian 5 orang anak, 4 orang cucu. Jadi Anda harus tahu, semua istri, ya, semua anak, ya, semua kuliah di Lancang Kuning. Ya, walaupun dia sekolah di UIR, sekolah di UNRI, sekolah di UIN, tetap dia akan melanjutkan bersamaan mengambil jurusan yang ada di fakultas yang dia ingini, terutama yang lain semua fakultas hukum. Dan ini adalah memberikan motivasi, tapi saya katakan bahwa anak saya tidak mampu saya mendidik, tetapi tidak mampu mengajar, tapi saya hanya mampu mendidiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru yang saya hormati, acara Pamaba. Saya adalah senior Anda. Saya adalah mahasiswa kedua di Unila dan merupakan alumni pertama dalam wisuda Unila. Mahasiswa sekalian, saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Yusuf Daeng atau Muhammad Yusuf DM. Nama akademik Dr. Muhammad Yusuf Daeng Malintak, SH, MH, PhD. Saya adalah alumni SMP 1 Negeri Pekanbaru, SMA Negeri 2 Pekanbaru, alumni Fakultas Hukum, dan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, University atau UTM. Semua itu, ya, terkecuali Pak Zulkarnain, itu adalah semua murid saya. Maka saya sebagai dosen bangga. Bangganya adalah aktivis-aktivis Unila diterima menjadi seorang akademisi, menjadi dosen Anda sekalian. Anda akan bertemu dengan wajah-wajah ini dan adalah orang-orang pintar semua, aktivis-aktivis. Maka untuk itu, kepintaran itu bukan saja datang dari dosen, tetapi adalah motivator, keinginan, inisiatif, kreatif Anda sekalian. Maka untuk itu, saya ingin memperkenalkan seorang istri, kemudian 5 orang anak, 4 orang cucu. Jadi Anda harus tahu, semua istri, ya, semua anak, ya, semua kuliah di Lancang Kuning. Ya, walaupun dia sekolah di UIR, sekolah di UNRI, sekolah di UIN, tetap dia akan melanjutkan bersamaan mengambil jurusan yang ada di fakultas yang dia ingini, terutama yang lain semua fakultas hukum. Dan ini adalah memberikan motivasi, tapi saya katakan bahwa anak saya tidak mampu saya mendidik, tetapi tidak mampu mengajar, tapi saya hanya mampu mendidiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru yang saya hormati, acara Pamaba. Saya adalah senior Anda. Saya adalah mahasiswa kedua di Unila dan merupakan alumni pertama dalam wisuda Unila. Mahasiswa sekalian, saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Yusuf Daeng atau Muhammad Yusuf DM. Nama akademik Dr. Muhammad Yusuf Daeng Malintak, SH, MH, PhD. Saya adalah alumni SMP 1 Negeri Pekanbaru, SMA Negeri 2 Pekanbaru, alumni Fakultas Hukum, dan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, University atau UTM Teknologi Malaka, dan Universitas Islam Yogyakarta S2, dan S3 adalah Doktor Pidana Universitas Trisakti. Mahasiswa sekalian, saya juga menamatkan PhD-nya di UTM Malaysia. Semuanya adalah negeri. Dan saya sejak dulu menggemari aktivitas olahraga, kemudian seni. Sejak sekolah saya selalu menjadi ketua kelas, ketua OSIS di mana-mana.
dan pernah menjadi pelajar teladan di SMA 2 Negeri Pekanbaru dan pernah menjadi tim seni pembaca puisi maupun pemain teater Riau. Mahasiswa sekalian, bukanlah berbangga tetapi ingin memberikan motivasi Anda sekalian. Saya adalah seorang anak kampung, ya, tapi bukan kampungan, dilahirkan di pantai atau di pesisir Inhil di Riau ini, dan merupakan motivasi yang besar untuk melanjutkan pendidikan di Pekanbaru. Dulu adalah saya sekolah di kampung SMP Negeri 1 Pulau Kijang. Pada semester 2 saya pindah ke Pekanbaru. Motivasi yang ada sekalian adalah perimbangan antara aktivitas, ya, merupakan utama adalah bidang akademik. Tentu kita berharap adalah itulah harapan orang tua kita untuk dikirim untuk memasuki Lancang Kuning. Lancang Kuning adalah universitas kebanggaan kita. Inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa saya adalah diilhami motivasi yang besar sehingga hari ini, ya, menjadi seseorang akademik ataupun menjadi seorang dosen, bergabung sama teman-teman kami di Unila. Dan saya adalah seorang karyawan, ya. Sebelum karyawan saya tamat tahun 88 di Fakultas Hukum Unila, dan saat itu saya menjadi seorang pegawai tahun 86, kemudian bergabung jadi dosen atau misbar tahun 1994. Di saat itulah saya diberi kesempatan menjadi seorang karyawan dan dosen, dan kedudukan waktu itu adalah sebagai kepala lab Unila, ya, kemudian kepala laboratorium Unila, kemudian menjadi wakil rektor. Kemudian saat itu balik dari Malaysia menjadi wakil rektor termuda di Indonesia umur 30-an, dan saat itu menjadi koordinator kemahasiswaan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Mahasiswa sekalian, bukanlah berbangga, tetapi saya bangga sebagai mahasiswa Unila. Sebagai teman-teman kita, ya, adik-adik kita, kakak-kakak kita, maupun senior kita, dosen-dosen kita. Misalnya katakanlah seperti ibu dosen kita, misalnya bapak dosen kita, Pak Zulkarnain, juga adalah aktivis dan mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah Riau. Dr. Indra Aprita, kemudian Pak Tatang Suprayoga, ini adalah seorang advokat juga. Kemudian Hasan Basri SHMH, Pak Yalid, kemudian adalah Bapak Endrizal, kemudian Andre Sandri, kemudian Irfansa, kemudian Ibu Wilda, seorang juga aktivis juga dulunya, dan merupakan juga seorang notaris. Terakhir juga yang saya ingat adalah putra saya yang kedua, M. Fadli, baru bergabung di Unila. Semua itu, ya, terkecuali Pak Zulkarnain, itu adalah semua murid saya. Maka saya sebagai dosen bangganya adalah aktivis-aktivis Unila diterima menjadi seorang akademisi, menjadi dosen Anda sekalian. Anda akan bertemu dengan wajah-wajah ini, dan adalah orang-orang pintar semua, aktivis-aktivis. Maka untuk itu, kepintaran itu bukan saja datang dari dosen, tetapi adalah motivator, keinginan, inisiatif, kreatif Anda sekalian. Maka untuk itu, saya ingin memperkenalkan seorang istri, kemudian 5 orang anak, 4 orang cucu. Jadi, Anda harus tahu, semua istri, ya, semua anak, ya, semua kuliah di Lancang Kuning, ya. Walaupun dia sekolah di UIR, sekolah di UNRI, sekolah di UIN, tetap dia akan melanjutkan bersamaan mengambil jurusan yang ada di fakultas yang dia ingini, terutama yang lain semua fakultas hukum. Dan ini adalah memberikan motivasi, tapi saya katakan bahwa anak saya tidak mampu saya mendidik, tetapi tidak mampu mengajar, tapi saya hanya mampu mendidiknya. Di usia yang hampir pensiun, saya pernah menduduki wakil rektor bidang kemahasiswaan dan wakil rektor bidang kerjasama dan program
planning program atau perencanaan. Maka sebagai alumni Lancang Kuning, saya sangat berbangga karena merupakan semua pemula. Dan waktu itu adalah masa-masa kami adalah mahasiswa tahun 82-83. Kampusnya berada di Masjid Agung, kemudian di Balai Merdu, yang saat ini adalah Bank Riau, kemudian Petran, kemudian adalah Fakultas Pertanian di kantor Golkar Penigoro hari ini, kemudian Fakultas Hukum adalah kantor Wali Kota Lama, di tepatnya saat ini adalah di Senaplan Plaza, dan beberapa tempat di Masjid Agung, Fakultas Teknik dan lain-lain. Maka saat itu sebagai aktivis memang bernasib baik. Pertama, angkatan pertama saya terpilih menjadi simbolis pembukaan Hangkamnas dengan Herlina. Di saat wisuda tahun 88, saya lagi terpilih membaca sumpah. Maka keberuntungan itu selalu terpilih di kondisi waktu itu, dan merupakan wakil rektor pertama dosen yayasan. Maka untuk itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki, kemudian satu kesempatan yang diberikan melalui Lancang Kuning, saya bisa berkeliling-keliling dunia. Katakanlah misalnya saya di Jerman, di Belanda, di Brazil, kemudian di Belgia, di Austria, di markas PBB, kemudian di Jerman, di Macquarie University menjadi narasumber masalah HAM, masalah pelanggar HAM di Indonesia. Dan dari itu pula saya berkesempatan ke Syria, Lebanon, Yordania, Kuwait, Abu Dhabi, Jericho, dan Bahira. Dan kesempatan itu adalah kita dapatkan ilmu itu, kesempatan itu adalah dari Universitas Lancang Kuning. Maka saya akan menggiring Anda sekalian ke aktivitas masa-masa jaya kami di Unila sebagai berikut. Lancang Kuning. Ya, punya. Ini adalah ketika pembukaan Pomnas di Riau diadakan. Penitia utama adalah Unila dengan Unri. Kemudian Festival Seni Asia Pasifik di Singapura. Kemudian mengikuti kejuaraan olahraga Asia Pasifik di Korea Selatan di Daegu. Dan rektor satu-satunya di Sumatera terpilih menjadi tim official Indonesia bidang atlet dari 12 PR3 se-Indonesia. Ini adalah bagian kunjungan di Korea, di kedutaan besar di Korea di Seoul. Dan saat itu kita sering mengadakan event-event seni di kampus Unila ketika menjadi wakil rektor 3. Saya juga terpilih menjadi pendamping kapal perang di kapal perang selama 2 tahun berturut-turut, satu-satunya dari Sumatera. Kemudian kunjungan Universitas Lancang Kuning yang menjadi kerjasama Macquarie University di Australia, di Sydney, bersama dengan Bapeda atau mantan Bupati Bengkalis. Kemudian saya sebagai orang hukum dapat berkunjung ke Leiden University dan berkunjung ke Mahkamah Internasional di Den Haag di Belanda. Inilah pengadilan internasional yang ada di dunia. Ketika itu dapat mengunjungi mahkamah ini. Kemudian dalam kerjasama itu menyempatkan diri kegiatan-kegiatan kunjungan di Australia, mengikuti pesiar kapal pesiar di Sydney, Australia.
Kemudian ketika Pomnas kita menggunakan helikopter ya yang dibawa oleh tim dari Jakarta. Ketika kejuaraan berlangsung secara nasional, kita lihat atlet-atlet taekwondo diserahkan oleh PR3. Ini acara rutin ospek, kemudian dilanjutkan Hangkamnas. Kemudian kami berada di Australia, di kampus, kunjungan Unila, berbagai universitas, Singapura, Malaysia, Thailand. Pertemuan anti narkotika pemuda Asia Pasifik di Denpasar dan Filipina. Saya juga aktivis sebagai PR3 tetap anti narkotika, dilibatkan kerjasama dengan Polda Riau. Hampir seluruh SMA atau SLTA di Riau maupun di Provinsi Riau kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM sambil promosi dan penyuluhan hukum di daerah masing-masing maupun kecamatan maupun dinas-dinas di seluruh Provinsi Riau demi promosi lancang kuning. Kemudian juga kunjungan Wakil Presiden ya turut melibatkan PR3 Unila berkunjung ke Aceh. Sebagai aktivitas tahun 1984, menua pertama Unila dikirim latihan infanteri di Kompi Senapan Padang. Kemudian tim kerjasama Riau menuju Australia dan berkunjung ke Parlemen Australia di Canberra. Ketika menjadi Wakil Rektor 4, dan saya adalah memiliki LSM 4 buah bernama LSM Sanrego, kerjasama penyuluhan hukum di seluruh penjara di Riau. Selain dari dosen, supaya profesional keilmuan, saya adalah seorang advokat berkantor di Mall Pekanbaru karena semua grup itu adalah klien tetap saya, dan dua putra-putri saya adalah seorang advokat, Dr. Siti Yulia Makininawa dan M. Fadli SH, SE, MH sebagai dosen Unila hari ini. Kemudian tim kerjasama pertandingan sepak bola volleyball di Malacca, beberapa universitas yang ada di Malaysia. Dan inilah aktivitas saya tempelkan di kantor saya sebagai kenangan masa muda. Dan inilah kantor Advokat Yusuf Daeng yang ada di sini merupakan lambang satu kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di masa muda dan saat bermanfaat hari ini sebagai senat, sebagai aktivis seni dan olahraga maupun kegiatan resimen mahasiswa, berbagai kemampuan, keahlian maupun beberapa kegiatan bela diri di Riau. Tahun 89 mengikuti kejurnas bulu tangkis di Istora Senayan Jakarta, Unila sebagai tim 6 kali bertanding. Inilah dekan pertama Haji Ibrahim Arsad, saat itu juga menjabat sebagai wali kota Pekanbaru, dan bersama mahasiswa-mahasiswa tahun 1985. Saya juga menjadi komandan Propos Unila. Kita lihat di kiri kanan saya adalah Peri. Peri adalah mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Ini adalah kunjungan aktivitas di Kota Dumai sebagai Wakil Rektor 4. Kunjungan di kampus di Yordania, Damaskus, University Syria, dan Kuwait dan Abu Dhabi. Dan tim pemenangan Wakpres di Riau. Tim atlet dan seni dari Korea ketika kami berada di Australia dan Singapura. Yusuf Daeng dapat selaku PR3 mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi penyuluh terbuka tanpa biaya dari pemerintah. Berpuasa ketika berada di Belgia. Yusuf Daeng yang megang dagu berdampingan dengan Idrus Tintin, penyair kondang Riau, ketika itu menjadi pemain teater Riau tahun 1982 ketika berada di airport di Abu Dhabi.
Inilah sekilas pandang tentang dokumen-dokumen aktivitas mulai dari SMP sampai SMA berada di dinding-dinding kenangan ini. Ketika berada di Seoul dalam penyambutan kontingen Indonesia, dan Yusuf Daeng beberapa kali diminta jadi narasumber Doktor Ekonomi Entrepreneurship Teknologi di Malaysia, berada di Jerman, Grand Prix Jerman, anugerah wisuda doktor atau PhD di UT Malaysia. Ini adalah personel Komando Resimen Mahasiswa Lancang Kuning zaman itu. Mahasiswa sekalian, inilah 10 menit pendek yang saya sampaikan pengalaman-pengalaman di Unila, mulai jadi mahasiswa, pegawai, maupun sampai dosen, sampai wakil rektor 2 kali. Kemudian kita jangan berputus asa, jangan terlalu berbangga hati, jangan berpuas hati bahwa ilmu itu tidak ada batas-batasnya. Dan ingat, hargailah orang tuamu. Kemudian ingin berjaya adalah hargailah dosen-dosenmu, guru-gurumu, bahwa apa yang disampaikan adalah keikhlasan untuk menjadi baik kita. Dan yakinlah, cara menyampaikan ilmu itu tentu berbeda-beda, baik santunan bahasa maupun etika, kemudian emosional. Percayalah, Anda bergabung di Lancang Kuning, Anda sudah melihat faktanya bahwa di sekeliling Anda betapa banyak alumni Lancang Kuning yang berjaya di pekerjaannya, yang santun, dihormati orang lain karena mendapatkan menimba ilmu pengetahuan di Lancang Kuning berkat para dosen-dosen kita semua. Dan mari kita doakan semoga kuat dan kesehatan kita semua. Lancang Kuning maju, Lancang Kuning berjaya, khusus Fakultas Hukum. Mari kita majukan Lancang Kuning khusus Fakultas Hukum.